I got so much. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear it. Hai guys, kenalin, aku Rama Ramadan. Kali ini aku akan menjelaskan tentang sistem manajemen database dan struktur file. Kira-kira apa aja sih yang akan kita bahas di materi kali ini? Simak terus sampai akhir ya. Siapa tahu yang pastinya berguna buat kamu. Yang pertama, pengertian dari sistem manajemen database. Jadi, sistem manajemen database adalah suatu program yang berfungsi untuk pendefinisian database, menyimpan data, membuat laporan, dan membuat tampilan proses pemasukan data. Sedangkan menurut HAL 2009, sistem manajemen database merupakan sebuah perangkat lunak khusus yang diprogram untuk mengetahui elemen data mana yang diakses oleh pemakai. Ciri-ciri database. Yang pertama yaitu sistem yang dapat menyimpan data ke dalam floppy disk atau hard disk. Kedua, sistem yang menganut pengolahan data untuk ditambah, diubah, atau dihapus dengan mudah dan terkontrol. Dan yang terakhir, data terpisah dari program. Selanjutnya, sifat-sifat database. Yang pertama, internal, merupakan kesatuan atau integritas dari file-file yang terlibat. Yang kedua yaitu terbagi atau share, merupakan elemen-elemen database dapat dibagikan pada para user baik secara sendiri-sendiri maupun secara serentak dan pada waktu yang sama. Next, kita ke fungsi sistem database. Yang pertama yaitu dapat membantu dalam pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. Kedua, dapat mengelola basis data, mulai dari membuat database itu sendiri sampai dengan proses-proses yang berlaku dalam database tersebut. Next, pengelolaan manajemen database. Yang pertama yaitu mendefinisikan struktur dari penyimpanan data informasi. Kedua, menyediakan mekanisme untuk memanipulasi informasi. Dan yang ketiga, memberikan keamanan bagi data yang tersimpan, baik terhadap kerusakan sistem maupun akses dari pihak yang tidak berhak. Halo, kenalin aku Ahmad Supriyan. Di sini aku akan menjelaskan pengertian database. Database adalah kumpulan data yang disimpan dengan sistem tertentu dan saling berhubungan sehingga dapat dikelola dengan mudah. Adapun pengertian database menurut Fajar Saptono tahun 2009, database adalah sekumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan beberapa pengguna untuk mengakses dan memanipulasi file-file tersebut. Selanjutnya, istilah database. Yang pertama, enterprise, yaitu data yang disimpan dalam basis data merupakan data operasional dari suatu enterprise. Contoh data operasionalnya, data keuangan, data mahasiswa, dan data pasien. Yang kedua, entitas, yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Contoh entitas dalam lingkungan bank terdiri dari nasabah, simpanan, dan hipotek. Yang ketiga, himpunan entitas, yaitu kumpulan dari beberapa entitas. Contohnya, semua nasabah dan semua mahasiswa. Keempat, atribut atau elemen data, yaitu karakteristik dari suatu entitas. Contohnya entitas mahasiswa, atributnya terdiri dari NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Kelima, nilai data atau data value, yaitu isi data atau informasi yang tercakup dalam setiap elemen data. Contoh atribut nama mahasiswa dapat berisi data nama Rizky, Rain, dan Alvaro. Keenam, kunci elemen data, yaitu tanda pengenal yang secara mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. Contohnya, entitas mahasiswa yang mempunyai atribut-atribut nama, alamat, tanggal lahir, menggunakan kunci elemen data NIM. Selanjutnya, komponen yang mendukung dalam pengerjaan database. Yang pertama, hardware,
yaitu perangkat komputer standar, media penyimpanan sekunder, dan media komunikasi untuk sistem jaringan. Kedua, software, yaitu perangkat lunak yang berperan untuk mengendalikan seluruh sumber daya dan melakukan operasi dasar dalam sistem komputer. Ketiga, database, yaitu sistem basis data atau database dapat terdiri lebih dari satu database. Keempat, DBMS atau Database Management System, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola database. Contoh software database sederhana, Microsoft Access. Yang terakhir, user atau pengguna, yaitu orang-orang yang berinteraksi dengan sistem basis data, mulai dari yang merancang basis data sampai menggunakan pada tingkat akhir. Contohnya, programmer. Selanjutnya, struktur database terbagi menjadi dua. Yang pertama, hubungan eksplisit, yaitu suatu pendekatan untuk menetapkan hubungan eksplisit antara catatan-catatan dari beberapa file adalah dengan menyusun catatan-catatan tersebut dalam suatu hierarki. Yang kedua, hubungan implisit, yaitu hubungan yang dapat dinyatakan secara tidak langsung dari catatan data yang telah ada. Selanjutnya, elemen-elemen lingkungan database terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pemakai, yang kedua, model sistem manajemen database, dan yang ketiga, bahasa definisi data. Yang pertama, pemakai. Para pemakai mengakses database dalam dua cara, yaitu akses tersebut dapat dicapai melalui program-program pemakai yang disiapkan oleh profesional sistem. Metode kedua adalah untuk akses database melalui pertanyaan langsung yang tidak memerlukan program-program formal dari pemakai. Kedua, model sistem manajemen database. Yang pertama, pengembangan program. Yang kedua, backup dan pemulihan. Yang ketiga, penggunaan database untuk pelaporan. Dan yang terakhir, akses database. Ketiga, bahasa definisi data. Bahasa definisi data adalah sebuah bahasa program yang digunakan untuk mendefinisikan database fisik ke DBMS atau Database Management System. Adapun bahasa manipulasi data adalah komponen bahasa sistem manajemen database yang digunakan dalam mengubah isi database, termasuk membuat, memperbarui, menyisipkan, menghapus elemen data, dan memanipulasi data. Next, kita masuk ke fungsi-fungsi administrator database. Yang pertama, perencanaan database yang terdiri dari mengembangkan strategi database organisasi, mendefinisikan lingkungan database, mendefinisikan persyaratan data, dan mengembangkan kamus data. Yang kedua, desain, terdiri dari database logis atau skema, sudut pandang pemakai eksternal atau subskema, database sudut pandang internal, dan kontrol database. Berikutnya, implementasi, terdiri dari menentukan kebijakan akses, menerapkan kontrol keamanan, menspesifikasi prosedur tes, dan menetapkan standar pemrograman. Selanjutnya, ada organisasi dan pemeliharaan, terdiri dari mengevaluasi kinerja database, mengorganisasikan kembali database yang dibutuhkan oleh pemakai, dan memeriksa standar dan prosedur. Dan yang terakhir, perubahan dan pertumbuhan, terdiri dari merencanakan perubahan dan pertumbuhan dan mengevaluasi teknologi baru. Ciri-ciri pendekatan database terdiri dari yang pertama, independensi data, kedua, standarisasi data, ketiga, masukkan data satu kali, keempat, asosiasi dan panduan data, kelima, keamanan data, keenam, pemilikan data bersama, dan ketujuh, pengelolaan data. Selanjutnya, manfaat pendekatan database. Yang pertama, berkurangnya kelebihan data dan inkonsistensi. Kedua, meningkatkan keluasan untuk memenuhi permintaan yang berubah. Yang ketiga, meningkatnya aksesibilitas data. Keempat, sekurang-kurangnya pendekatan database. Kelima, mahal. Dan keenam, peka. Berikut ini penyusunan sistem manajemen database. Seperti yang dapat kita lihat dari gambar tersebut, ini merupakan contoh hierarki database sebagai penyimpanan database. Penyusunannya dimulai dari bit, kemudian byte, lalu field, kemudian record, lalu file, berikutnya lagi basis data, dan yang terakhir sistem basis data. Selanjutnya adalah skema. Skema adalah deskripsi elemen-elemen data dalam database, hubungan di antar mereka, dan model logika yang digunakan untuk mengelola dan menjelaskan data yang memiliki 3 level, yaitu konseptual, eksternal, dan internal.
Next, organisasi file basis data. Terdapat dua jenis media penyimpanan file, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada SSAD atau Sequential Access Storage Device. Ciri-cirinya adalah proses pembacaan record harus berurutan, data disimpan dalam bentuk blok, dan proses penulisannya hanya bisa dilakukan satu kali. Yang kedua adalah DSAD atau Direct Access Storage Device. Ciri-cirinya yaitu proses pembacaan record tidak harus berurutan, mempunyai alamat, data dapat disimpan dalam karakter atau blok, dan proses penulisan dapat dilakukan beberapa kali. Selanjutnya, metode susunan file dalam menentukan alamat record. Terdapat 4 cara, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sequential atau urut, adalah teknik yang digunakan untuk menyimpan dan membaca data secara berurutan. Yang kedua, direct atau random, adalah teknik yang digunakan untuk menyimpan dan membaca data secara ulang. Yang ketiga, hashing, adalah teknik yang digunakan untuk menentukan alamat record dengan menggunakan rumus, di mana masing-masing record memiliki indeks. Dan yang terakhir, index sequential, adalah menentukan alamat record dengan menggunakan indeks. Selanjutnya, tujuan organisasi file basis data. Yang pertama, menyediakan sarana pencarian record bagi pengolahan, seleksi atau penyaringan, dan yang kedua, memudahkan pembuatan atau pemeliharaan file. Selanjutnya, fungsi dan pemakai dalam sistem manajemen database. Yang pertama, administrator data atau data administrator, yaitu untuk penyusun prosedur dan kebijakan umum untuk seluruh data, tidak hanya menyangkut tentang data apa yang disimpan dalam database. Kedua, administrator database atau database administrator, yaitu untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengelolaan database. Ketiga, desainer database atau database designer, yaitu untuk membuat, merancang, dan maintaining sebuah sistem untuk memanajemen data. Adapun keuntungan dan kerugian menggunakan database. Yang pertama, kerangkapan data dapat diminimalkan. Yang kedua, inkonsistensi dapat dihindari. Yang ketiga, multi-user. Yang keempat, standarisasi data dapat diterapkan. Yang kelima, keamanan data terjamin. Adapun kerugian menggunakan database. Yang pertama, biaya. Yang kedua, sangat kompleks. Dan yang terakhir, resiko yang terpusat. Selanjutnya, proses desain database. Yang pertama, analisis persyaratan. Yang kedua, desain database konseptual. Yang ketiga, desain database logika. Yang keempat, perbaikan skema. Yang kelima, desain database fisik. Dan yang terakhir, desain aplikasi dan keamanan. Berikutnya, pengertian file. File adalah serangkaian record yang lengkap dari suatu kelas yang identik. Adapun jenis-jenis file terdiri dari dua macam. Yang pertama, file utama atau master file, dan yang kedua, file transaksi atau transaction file. Adapun sasaran yang harus dicapai dalam menggunakan database menurut Ron Weber. Yang pertama, dapat digunakan bersama. Yang kedua, tersedia setiap saat. Yang ketiga, dapat dikembangkan. Dan yang keempat, integritas database. Selanjutnya, perbandingan pendekatan orientasi file dan orientasi database. Yang pertama, data redundancy. Yang kedua, data konsistensi and standardization. Ketiga, data sharing dan integrasi. Keempat, data accessibility. Kelima, data flexibility. Keenam, data security. Ketujuh, data capture dan entry. Kedelapan, data flow diagram. Kesembilan, simbol entitas atau segi empat. Berikut ini adalah contoh dari sistem manajemen database atau DBMS. Dan berikut adalah contoh kasusnya. Tony mendirikan sebuah rental mobil dengan nomor NPWP-nya. Rental mobil tersebut diberi nama Tony Rental dengan alamat Jalan Proklamasi nomor 35 dan nomor telepon 0811121313. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Customer yang akan menyewa mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer, diantaranya nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil Tony Rental.
Pada saat menyewa mobil, data yang dicatat adalah nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian untuk membuat entity relationship diagram dari kasus tersebut. Dan ini adalah penyusunan sistem manajemen database-nya. Dan ini adalah hasilnya.